saat ini ketemu sama Mas Juwair ya, yang saya mengenalnya dulu wartawan Republika. Tapi beliau juga pernah menjadi ketua KPUD Nganjuk ya Pak ya. Saya sekarang tidak bertanya, saya juga nggak tahu apakah beliau timnya Gus Muhyiddin, timnya Gaita atau timnya Kang Mahirin, saya tidak bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, penggemar kontennya Kung dan Uji, semoga sehat walafiat. Amin, dan amin, selalu amin, dapat amin. limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara tidak sengaja ini tadi ketemu, ini rame-ramenya ini Kang Juwair, ada apa ya, pencabutan 2 tab kalau nggak salah, dan 1 tab yang tidak dicabut, tetapi nama Soeharto karena beliau dianggap juga bagaimanapun namanya presiden, ada baik ada buruk kan, pasti berjasa ya. Jadi ada yang mengusulkan menjadi pahlawan nasional, kemudian nama Soehartonya karena beliau sudah meninggal, sudah almarhum, tidak ada, tapi bahwa semangat reformasi, KKN, nepotisme itu tetap menjadi sebuah tab itu ya. Ini Mas Juwair, saya ingin bertanya tentang bahwa ketika ada tab yang dihapus begini, di satu pihak mesti ada yang berbahagia, tetapi pada tahun 1998 itu kan kita tahu ada kerusuhan, pasti ada korban ya, mesti ada yang kecewa. Sebenarnya juga gitu, pada saat kebijakan pemerintah untuk minta maaf kepada para korban PKI, jadi para keluarga PKI yang dianggap korban, itu pasti di sisi lain ada orang-orang yang merasa menjadi korban daripada keganasan PKI juga merasa kecewa. Sama halnya ketika Pak Habibie pertanggungjawabannya tidak diterima gara-gara referendum. Kemudian referendum itu mengesahkan bahwa Timur Timur menjadi merdeka, itu para tentara yang banyak yang buntung, banyak yang cacat, ini mesti juga kecewa. Pro kontra kan pasti ada ya Mas, gimana itu Mas? Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kung dan Uji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Sahabat-sahabat KD, ini secara kebetulan Kang Juwair ketemu saya, terus saya todong ini tanggal 30 dan besok tanggal 1 Oktober yang kita mengenalnya Hari Kesaktian Pancasila. Dan sekarang tentu kita kalau flashback ke belakang mengingat peristiwa G30 SPKI. Nah, ini Kang Juwair gimana ini? Beliau adalah pernah menjadi ketua KPUD, pernah menjadi wartawan senior dari Republika ya. Nah ini pasti Cendekiawan. Oh iya, sekarang ketua IKMI Kabupaten Nganjuk ya. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kabupaten Nganjuk ya. Gimana Mas? Masih relevan nggak kita mengkhawatirkan munculnya bahaya laten komunis, dan kedepannya gimana? Itu. Ini Pak Kung dan Uji ini mantan PNS, sekarang sudah pensiun ya. Sekarang Ya. pensiun, pernah. Ya, tapi masih sangat energik, ya, membuat konten-kontennya sangat banyak, dan saya sering mengikuti konten-kontennya Kung dan Uji ini, sangat menarik, dan itu bisa menjadi salah satu edukasi pada masyarakat. Ya, saya kira terkait pertanyaan Kung dan Uji ini, peristiwa G30 SPKI itu adalah satu kenyataan sejarah yang memilukan bangsa kita. Sebelumnya ada peristiwa Madiun, ya. Itu juga satu peristiwa yang sangat memilukan dalam perjalanan sejarah kita. Tetapi itulah satu perjalanan bangsa kita, mulai dari revolusi, pergerakan kemerdekaan sampai kemerdekaan, dan memang diiringi oleh satu persaingan ideologi pada saat itu. Makanya kalau kita berbicara tentang
apakah komunis itu masih relevan, ideologi komunis itu dibicarakan sekarang itu masih relevan. Kita melihatnya konteksnya pada saat itu. Ya Kong ya. Jadi bukan konteks sekarang. Kalau konteks sekarang mungkin generasi sekarang apa itu komunis, apa itu ideologi komunis. Tetapi dalam konteks itu, misalnya mulai dari pergerakan sampai tahun 65 sampai tahun 70 itu sangat mengkhawatirkan terhadap kehidupan bangsa kita yang memang sejak awal itu secara mayoritas itu sangat bertentangan dengan ideologi yang diterapkan oleh komunis. Jadi waktu itu kan terjadi satu persaingan ideologi dunia. Jadi komunis Indonesia itu juga binaan dari ideologi dunia, komunis dunia, seperti misalnya Musso itu juga dibina oleh Moskow, pernah ketemu langsung berkali-kali dengan ketemu Stalin kan gitu. Kemudian tokoh-tokohnya seperti tokoh-tokoh awal PKI seperti Alimin, ya. Terus pendirinya itu Semaun itu juga pernah lama digembleng, dididik di pusatnya komunis pada saat itu adalah di Uni Soviet. Ya. Itu konteksnya pada saat itu. Apakah sekarang ideologi sekarang masih berkembang? Nah, kita tahu sekarang ini ideologi komunis itu sekarang sudah runtuh. Simbahnya komunis sendiri di Rusia itu juga ambruk, ya. Nah, jadi bagi saya untuk masa depan ideologi komunis ini saya kira tidak perlu kita khawatirkan karena memang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Tapi kalau kita bicara tentang sejarah, ya itu saya kira masih relevan karena ini bagian dari perjalanan sejarah bangsa kita. Maksud saya, kan nggak mungkin kita hanya membicarakan masalah bahaya laten komunis itu hanya dalam konteks untuk mengingat sebuah sejarah saja. Tapi gunanya sejarah atau ibarat sepeda motor atau mobil itu kan spion, Mas Dwe. Kita melihat ke belakang untuk dalam rangka ke depan. Nah ini yang saya pertanyakan ke depannya itu. Ya. Cina itu memang negara komunis, tapi di dalam bidang ekonominya sekarang itu liberal. Ya, jadi sudah Cina itu di bawah Deng Xiaoping itu kan sudah mengadakan pembaruan, tidak menganut doktrin komunis tempo dulu. Ekonominya Cina maju, sudah ada update ya? Itu kan liberal. Kalau misalnya kita melihat Rusia itu kan pecahan dari Uni Soviet. Komunis Rusia adalah Uni Soviet tempo dulu. Sekarang juga Rusia sudah mengalami juga ke arah liberalisme. Mungkin yang masih menerapkan komunis ortodoks itu adalah Korea Utara. Tapi apakah Korea Utara itu mampu mengekspor pahamnya itu ke seluruh dunia? Ya, ideologi komunis itu kan dikembangkan dari filosof namanya Friedrich Nietzsche, terus Karl Marx gitu ya. Jadi perjuangan tanpa kelas. Nah saat itu yang bersamanya kembangkan kapitalisme, masyarakat borjuis. Nah itu perlawahnya akhirnya muncul namanya ideologi perjuangan kelas, namanya masyarakat proletar itu yang menjadi dasar, kemudian dikembangkan teori macam-macam itu kan. Perlawanan terhadap suatu kondisi masyarakat atau kekuatan industri atau kekuatan kapitalis yang menindas masyarakatnya. Jadi kalau misalnya sekarang ini orang PKI bangkit, komunis bangkit, saya kira masyarakat tidak akan tertarik dengan isu-isu yang ditawarkan apa kepada masyarakat ini. Bahayanya tidak nyata ya. Ya, meskipun sekarang ini ideologi komunisme ini tidak laku untuk dijual kepada masyarakat, tetapi kalau ideologi ini menjadi satu kekuatan politik
yang ingin merubah atau ingin melepaskan dosa-dosa sejarah masa lalu, ini harus kita waspadai, terutama TNI, Polri, ya, yang mempunyai, yang garda terdepan untuk mencegah gerakan-gerakan seperti ini yang ingin melepaskan sejarah, ya, melepaskan dosa-dosa sejarah itu harus tetap diwaspadai. Apalagi kalau ingin mengembangkan ideologi komunis, Ya, walaupun itu tidak mungkin ya. ya, ya. Jadi yang harus diwaspadai itu adalah sebuah kekuatan politik yang ingin yaitu merubah sejarah itu, kenyataan sejarah itu. Jadi sebagai lembaga negara, ya, dulu kan musuhnya PKI itu adalah apa, sebagai TNI, ya, yang terutama itu TNI, kemudian umat Islam itu harus tetap waspada. Jadi jangan sampai seakan-akan menjadi suatu suatu pemahaman bahwa yang salah itu bukan PKI, tetapi yang salah itu adalah umat Islam negara, dan tentara. Nah, itu jangan sampai berkembang itu. Nah, memang PKI itu juga melakukan kekejaman juga, yang melakukan kekejaman juga, gitu loh. Makanya saya tadi kan ngomong, seandainya kita membayangkan, seandainya kalau saat itu PKI menang, berapa jumlah korban yang akan dihabisi oleh PKI. Dan contoh-contohnya sudah ada di Cina, di Soviet waktu itu, di Vietnam, di Kamboja. Itu kan gerakannya itu mirip gitu. Kalau terjadi sebuah revolusi itu kan mirip gitu. Dan fakta menunjukkan bahwa umat Islam juga cukup solid membantu TNI ya waktu itu. Ya. Berarti ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat Islam itu tetap harus dijaga ini ya. Namanya Mbah Akib Sabas itu cerita, masih hidup orangnya, sudah sepuh, komandan Banser Nganjuk yang pertama. Yang dibawa PKI itu adalah satu perjuangan masyarakat yang ingin rakyat itu tidak ada orang kaya, tidak ada persamaan kelas ya. Persamaan kelas itu loh. Satu rasa sama Ya. sama. Makanya yang ditawarkan ke masyarakat itu adalah sistem Landemprom, tanah. Jadi orang-orang desa, orang kiai-kiai desa yang punya tanah-tanah luas itu yang menjadi sasaran. Ya, intinya tanah-tanah itu akan dibagi. Tidak ada penindasan gitu. Itu dianggap bahwa orang-orang kaya dulu yang menguasai, punya tanah banyak itu dianggap sebagai satu berduit desa. Ya. Apakah hal seperti itu yang bisa ditawarkan? Jadi masyarakat percaya terhadap itu. Kalau ikut PKI nanti dapat tanah kayak gitu. Katanya itu dalam skala lokal. Iming-imingnya itu. Memang yang dihantam itu adalah kelas-kelas menengah ke atas yang menguasai perekonomian dan menganggap bahwa dirinya itu adalah orang PKI. Masyarakat bawah itu adalah korban dari penindasan itu. Makanya kebanyakan anggota PKI pada waktu itu yang mengajukan adalah masyarakat kelas bawah. Gitu. Nah, hal semacam ini kan sekarang apa bisa ditawarkan kepada masyarakat kan enggak. Saya melihatnya adalah gerakan sekarang ini yang muncul itu adalah suatu gerakan untuk menghapuskan dosa PKI pada masa lampau. Itu aja. Menuntut supaya rehabilitasi, permintaan maaf. Seakan-akan PKI itu menjadi korban, kan gitu. Jadi menjadi korban baku. Kemudian kemarin itu saya melihat salah satu konten wawancara salah satu orang mantan PKI Tempo dulu, seperti peristiwa Madiun, itu yang disalahkan Bung Hatta. Nah, jadi orang-orang kekuatan-kekuatan ini ingin mencari alibi bahwa dia itu tidak bersalah dalam peristiwa-peristiwa sejarah Indonesia, peristiwa kelam itu. Jadi saya melihatnya
dia ingin menghapus dosa sejarah dalam bersejarah Indonesia. Kan gitu. Padahal Tapi- kenyataannya bahwa PKI memang waktu itu jelas-jelas membunuh 7 jenderal. Ya toh? Beda. Saya ini aslinya Magetan. Jadi waktu keluarga saya itu hampir saja juga jadi korban PKI 48. Cerita dari nenek saya. Ya. Itu pada tahun 1948 ini seluruh pejabat Magetan mulai bupati sampai ada jaksa, ada kepala polisi, terus pejabat lain itu dibunuh semua, dimasukkan di sumur di Soco namanya Bendo. Itu Magetan, belum ya? kiai-kiai Magetan, yang ya? lain di Magetan Kiai juga banyak. banyak. Jadi itu kan PKI kan tidak bisa ingin membuat alibi bahwa dia tidak bersalah. Dia tidak bersalah, kemudian menyalahkan orang lain ini yang disalahkan Bung Hatta. Ini sesuatu yang mengingkari kenyataan sejarah pada waktu itu. Coba bayangkan saja, seandainya PKI itu menang, gitu, baik tahun 1148 maupun 1165, seperti apa? Mungkin orang-orang Islam, tokoh-tokoh Ya, Islam habis semua. habis semua. Pancasila tidak ada. Nggak ada. Menjadi negara Kalau menang. komunis. Jadi tidak bisa lah misalnya PKI sekarang ingin menghapus dosa sejarahnya seakan-akan dia menjadi korban tidak bersalah itu. Seperti contoh terhadap revolusi yang didalangi oleh PKI itu korbannya mesti jutaan. Misal revolusi Rusia, Lenin tadi itu 5 jutaan orang meninggal, juga di Kamboja, di Vietnam. Itu yang revolusi yang digerakkan oleh PKI, itu korbannya banyak. Ya. Soalnya kita membayangkan misalnya tahun 65 PKI bisa mengambil alih kekuasaan, tokoh-tokoh Islam habis itu. Ya. Kan gitu. Jadi memandangnya itu memang terjadi satu persaingan ideologi, terjadi perang ideologi. Siapa siapa yang menang, siapa kalah pada waktu itu ada melihat gitu. Iya, iya, Mas Brian, seperti itulah. Jadi Iya. saya justru ingin menggarisbawahi bahwa kemarin ada 3 etap yang oleh MPR kita ketika ketuanya Pak Bangsud ya, Pak Iya. Bang Susetyo ya. Ya. Itu memang kita tidak bisa tidak harus mendem jeru mikul dhuwur. Ya. Oke, Pak Karno mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang menyalahkan gara-gara meskipun kita yakin Bung Karno itu adalah seorang Muslim, bahwa dia pernah di dalam bukunya ingin dimakamkan, dikapani dengan bendera Islam, tetapi kita juga tidak bisa menafikan meninggalnya para 7 jenderal yang menjadi pahlawan revolusi itu juga yang membantai adalah pasukan elit Cakrabirawa waktu itu. Sehingga tetapi bahwa inisiatif Bung Karno sebagai seorang sang peretas, pemersatu bangsa, proklamator ini adalah perlu. Pak Harto juga gitu. Bayangkan kalau Pak Harto tidak bertindak tegas waktu itu menghadang setiap pemberontakan PKI, maka mungkin apa yang jenengan khawatirkan, negara kita menjadi negara komunis bisa saja terjadi. Maka oke, Pak Harto punya kesalahan di hal-hal yang lain, tetapi bahwa nama beliau perlu dihapus dari TAP MPR itu, kemudian yang terpenting semangat reformasi terhadap KKN tetap itu nggak ada masalah. Sehingga mulai dari Pak Karno, Pak Harto, kemudian B.J. Habibie, itu sampai dengan sekarang Pak Jokowi, walaupun orang banyak menyalahkan Pak Jokowi termasuk sebagai pemerintah minta maaf pada keluarga korban ex-PKI, itu anggaplah sisi positifnya yang kita lihat. Jadi setelah itu rekonsiliasi. Jadi ketika suksesi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo berjalan manis, maka Indonesia ke depan itu seharusnya seperti itu gitu loh. Karena apa? Karena jangan seperti justru di negara-negara Tiongkok, negara-negara komunis itu begitu
tidak menjadi penguasa dibantai habis. Nah, kita pernah punya sejarah seperti itu, sejarah Tumapel, mulai dari Anusapati, kemudian Ken Arok, kemudian Tohjoyo. Iya toh, Pak? Iya. Jadi jangan terulang itu apa istilahnya karma. Jadi yang paling bagus adalah mendem jeru mikul dhuwur. Jadi yang baik yang kita teruskan. Pak Harto mungkin ada jeleknya, tetapi Pancasila, pengamalan Pancasila luar biasa bagus. GBHN bagus. Nah, GBHN-nya yang diteruskan. Eka Prasetya Pancakarsa, Pancasila yang diteruskan. Enggak, ini malah keduanya enggak dipakai, yang diteruskan korupsinya. Indonesia itu sangat disegani oleh dunia. Jadi kemudian Pak Prabowo jadi presiden ini mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memainkan peran politik Indonesia di dunia internasional. Dan kita lihat Pak Prabowo sudah memulai itu meskipun belum dilantik menjadi presiden. Sudah kali ya dari beberapa negara ya. Tuan warga, dan saya baca juga pemimpin-pemimpin negara yang dikunjungi Pak Prabowo itu justru presiden sana, pemimpin negara mereka sana itu yang meminta. Filipina, Malaysia dan beberapa negara lainnya. Prancis, Rusia, Cina, Malaysia, dunia Arab. Nah, ini didukung oleh pengalaman Pak Prabowo sejak kecil karena mengikuti ayahnya yang dikenal sebagai salah satu diplomat Indonesia tingkat internasional mulai dari awal kemerdekaan. Sumitro, Ya. itu semua ya. Ya, didukung dengan kemampuan bahasanya yang bahasa Inggrisnya, bahasa Jerman. Pak Prabowo kan menguasai beberapa bahasa dunia Iya, ini. iya. Dan dia juga Saya kira pendidikan luar negeri ya. sangat mendukung. Jadi saya yakin bahwa Indonesia ke depan di mata dunia internasional akan semakin baik, tidak akan dipandang sebelah mata. Nah, dan mungkin dalam hal tertentu kita akan ikut menentukan dalam kehidupan di dunia ini. Saya kira untuk konflik Timur Tengah, terutama antara Israel dan negara-negara Timur Tengah, Pak Prabowo sudah memberi komitmen untuk Palestina bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan asal itu di bawah mandat PBB untuk mengatasi konflik antara Palestina dengan Israel. Jadi ini mudah-mudahan bisa terrelasi bahwa konflik Palestina Israel itu kan sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu. Sejak Israel menjadi negara tahun 1948. Ya, itu ditentang pendirian negara itu kan, dan konflik itu sebenarnya sudah sejak zaman Nabi Daud atau Nabi Musa dan itulah. Karena memang konflik itu tumbuh dari persoalan akar sejarah egoisme kelompok-kelompok itu kan gitu. Dan memang di dalam Al-Quran dinasnya sudah ada ya. Kita mendapatkan pencerahan dari Mas Zuhair. Mudah-mudahan bangsa Indonesia ke depan dengan kepemimpinan baru menjadi lebih kokoh, NKRI harga mati, dan bisa menuju ke Indonesia menjadi lebih baik. Salam sehat. Buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk, jangan lupa like, comment, subscribe, and share YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share. Oke.